Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi khususan ila awliya ilahi ta'ala jami'an qawmin wa anjabi wa atadu abdalin wa rijal ghaibin masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha wa nakhussu khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ustazina masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ya Syekh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu anhu. Pertama-tama kita bersama-sama membaca alhamdulillah. Kedua kalinya kita membaca selawat untuk Nabi dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita semua diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Rukun iman yang berikutnya adalah wal yaumil akhir. Wajib lagi kita percaya kepada hari terakhir, hari yang tidak ada lagi hari setelah itu. Wajib kita percaya. Jadi tidak ada lagi yang namanya Ahad atau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dia ada lagi. Itu yaumil akhir namanya. Wajib kita percaya. Atau disebut juga dengan hari kiamat. Wajib dan tidak boleh ragu-ragu dengan datangnya hari akhirat, hari terakhir, yang mana setelah itu tidak ada lagi yang bisa melakukan amal. Sembahyang tidak lagi, puasa tidak lagi, zakat tidak lagi, haji tidak lagi, sedekah tidak ada lagi. Pokoknya habis semua sudah. Nah, inilah yang disebut dengan hari terakhir, hari kemudian, yang disebut dengan hari kiamat. Kemudian juga wajib kita percaya dengan segala hal ihwalnya hari kiamat. Seumpama mahsyar, seumpama lagi jembatan Siratal Mustaqim, umpama lagi timbangan mizan untuk menimbang baik dan buruknya amal satu persatu manusia di hari itu. Dan wajib lagi percaya kepada syafaat, percaya kepada telaga Kausar, percaya kepada surga, terakhir
wajib percaya dengan neraka. Ini hari kemudian, hari pembalasan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dalil Al-Quran tentang hari kiamat. Apabila bumi sudah digoncangkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi sudah digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan akan isinya, laharnya berhamburan di udara. Wa qala al insanu ma laha, seluruh manusia berkata, apa ini? Menujar orang Jawa, opo iki? Oh, itu tuh. Bingung, tidak pernah ketemu, aneh, ajaib. Semua bumi mengeluarkan laharnya, mengeluarkan isinya. Kemudian langit berjatuhan, bintang jatuh, bulan jatuh, matahari jatuh, pertama sampai ke-7 jatuh, kemudian berterbangan di udara. Manusia seperti kapas ditiup angin. Apa itu? Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Manusia seperti kapas yang berterbangan. Bukan kalau sekarang manusia tidak berterbangan. Nanti terjadinya hari kiamat persis seperti itu. Batu-batu terbang, gunung-gunung hancur, pepohonan terbongkar, air naik, kemudian angin tidak tentu arah, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Makanya manusia berkata, wa qala al insanu ma laha, apa ini yang terjadi? Nah, terbelalaklah mata orang pada ketika itu. Nah, hari yang seperti ini wajib kita percaya. Harinya pula tidak siang, tidak malam, tidak dingin, tidak panas. Pokoknya pada hari itu lain pada hari-hari biasa. Kita ini kan ada kena kurang lebih sebulan tidak hujan. Sekali didatangi hujan terasa ngahli dinginnya. Itu terasa dinginnya. Apalagi ini yang datang hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Kan bacaannya mampus. Gunung-gunung berterbangan, hancur. Ada ayat yang berikutnya lagi yang di ayat zilzalah tadi. Apa itu? Wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Manusia ingin mencari berita. Ingin mencari berita, kemana mencari berita? Kalau ada kejadian di Sumatera Barat,
Gunung Singgalang atau Gunung Merapi pecah, kita bisa mencari berita. Ada oknum-oknum yang melakukan hal yang tidak baik, kita bisa mencari berita. Karena di tempat kita tidak ada kejadian. Umpamanya kejadian seorang guru memperkosa atau melecehkan santriwatinya sekian, kita cari berita, bisa. Terus lagi kejadian tabrakan di daerah Pekanbaru, bisa kita mencari berita apa sebab kejadian tersebut. Kemudian lagi ada orang dilaporkan karena mencuri gas LPG. Ada kan kejadian, CCTV-nya ada. Nah, lalu kejadian kelihatan di CCTV, bisa kita mencari berita. Tapi ini kemana mencari berita? Sama, semuanya hancur. Yang pertama kali hancur pada hari kiamat itu adalah Mekah. Itu pertama kali. Nomor 2 menyusul Madinah. Kalau sudah 2 negara ini hancur, maka ini akan terjadi kiamat kubra. Terjadi kiamat besar-besaran. Kiamat yang tidak ada lagi setelah itu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Cuman kita belum tentu lagi ketemu dengan hari kiamat. Yang kan ketemu itu anak cucu kita. Kita ini hanya ketemu kiamat yang tidak disangka-sangka. Apa kiamat yang tidak disangka-sangka? Yaitu wa kullu nafsin dha'iqatul maut, kematian. Bapak-bapak, hari Senin, hari Rabu pagi ulun dipinta untuk mentasmiyahkan anak saudara. Lalu dikawani oleh anggota grup Maulid Al-Habsyi. Pagi jam 7.30 kami membaca Maulid Al-Habsyi Simtud Durar. Kemudian ketika mau marhaban, stop dulu, marani anak dulu, karena ini bukan ajaran. Ulun pernah menghadiri pengajian Abuya Syekh Al-Alimul Fadil Syukri Unus Martapura. Jadi pada ketika membaca فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا الموعود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. Anaknya dihadirkan, langsung ngaji. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim sampai habis hisab. Betul sampai tuki ya lagi. Kalau inya lalakian, ya gulam sampai tuka bima samakallah Muhammad Anwar bin Muhammad Fadilah barakallahu fi. Selesai ngasih nama, dipotong rambut, sekedar sedekah emas. Hati-hatilah, motong rambut itu sekedar berat emas. Jadi bila motong rambutnya sampai 30 lembar ditimbang, berapa beratnya timbangan sih? Itu harusnya menyedekahkan emas. Ini Nabi yang nyuruh supaya anak ini nanti orangnya dermawan. Ini memotong sekali bertiga orangnya, seikong motong banyak, seikong banyak. Sedekahnya bubur kacang nerai, ada sesuai tak?
Kalau kambing lumayan juga lah. Jadi berapa beratnya rambut? Kita pergi ke toko emas, minta timbang itu rambut. Kalau sekian beratnya, maka beli emasnya. Pas umpamanya 1 gram beratnya, wajib sunat menyedekahkan emas 1 gram. Supaya anak kita ini, kata Nabi, dermawan, garis miring, ada harapan masuk surga. Orang dermawan itu masuk surga. Kalau orang pelit masuk neraka. Ada kawa itu mah. Anti bakhilun ala kulli haramun ala kulli bakhilin. Wahai surga, engkau haram terhadap orang yang pelit. Jadi kalau kita dermawan itu harapan, walaupun biasa-biasa orangnya. Makanya Nabi sampai mengatakan, kata Nabi, orang alim pelit lebih baik si jahil tapi pemurah. Pembahasan kita sekarang mana jahil, mana pelit, kayak tengah-tengah. Pada kawan lagi kita memikirkan. Lalu marhaban. Selesai marhaban, tuan rumah ini duduk di teras rumah. Biasa, bagus, tenang, aman, damai. Keesokan harinya, pengumuman di masjid sesudah sholat asar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Herlina binti Muhammad. Hanyarnya semalam Mbah menyambut kami, sok mati. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat asar selesai berdoa, mau berdiri, tumbang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal sesudah selesai sembahyang asar. Tuh kiamat yang tidak kita duga-duga. Kiamat kan? Kiamat yang tidak diduga-duga. Ada lagi satu daripada jamaah ulun juga, bibinian jong hai orangnya. Jam berapa abahnya? Jam 1. Jam 12 lewat. Sampai ke sudah waktu zuhur, sampai. Aku hendak sembahyang, ayo jangan laki. Tapi diriakan aku, jangan kata laki. Ikam ni uyuh, berabah aja, pakai isyarat aja. Dikasih tayamum. Sudah sembahyang, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang dalam keadaan berbaring. Selesai sembahyang, ngobrol lagi dengan suaminya. Dikasih tahukah sama anak-anak bahwa kita ini sudah seperti ini? Kata istrinya, jangan. Nanti susah kalau tidak dikasih tahu. Enggak apa-apa. Dikasih tahukah kepada adik saudara kandung? Boleh. Lalu dipanggil saudara kandung. Hadir. Jam berapa sudah abahnya? Sudah jam 2.30. Aku hendak sembahyang asar. Kata nang laki, jangan sembahyang asar, waktunya belum sampai. Lamun ka itu ulun hendak bulik jeneng bini. Ayo berilaan, salam-salaman, peluk-pelukan. Allah, Allah, Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal hajjah mardiyah. Ketujuh 4 pengajian ulun. 2 sudah meninggal. Ini kiamat nih lah, kiamat. Nah jadi mudahan kita ujungnya Allah, Allah atau la ilaha illallah. Gila ujungnya, aduh, nah ini harapannya. Atau ujungnya itu, ambil surat tanah. Tolong ambilkan surat tanah. Aku hendak membagi waris. Sakanya mati. Nah ini mengarannya mati dalam keadaan memegang surat tanah. Surat rumah, surat kendaraan, surat nikah, surat apa lagi? Surat menyurat, dan kebanyakan besi surat bang. Nah jadi bapak-bapak yang kita khawatirkan tuh kiamat kecil ini. Tidak tahu. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun.
apabila ajal sudah tiba, tidak ada yang bisa menunda atau memajukan. Ditunda tidak bisa, dicepatkan atau dimajukan tidak bisa. Nah, jadi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena bila sudah mati dalam keadaan husnul khatimah, dakhalal jannah, yang menghadang kita adalah surga. Nah, ini wajib kita percaya. Pertama tadi, di dalam lingkungan yaumil akhir itu percaya kepada mahsyar. Mahsyar ini adalah tempat pertemuan seluruh manusia mulai sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Terkumpul semua di mahsyar itu, dan kita wajib percaya. Tempatnya mahsyar ini dengan matahari cuman 1 jengkal. Ada yang mengatakan cuman 1 jari. Matahari disiapkan. Kemudian di bawah ini batu yang apabila terkena sinar langsung panas. Tidak ada datarannya yang rendah, tidak ada datarannya yang tinggi, semuanya rata. Itulah mahsyar. Kumpullah di sini triliunan manusia. Masing-masing mereka tidak bisa membantu satu sama lain. Maka di antara kategori daripada yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, juga kita percaya kepada sirat, jembatan. Mahsyar ini ada jembatan menuju surga, ada jembatan menuju neraka. Masing-masing kita akan menyeberang di jembatan 2 ini. Orang yang beruntung, maksudnya jembatannya dari mahsyar ke surga, di bawahnya neraka. Sedangkan jembatannya itu kecilnya seperti rambut dibelah 70. Bukan 7, tapi 70. Kayak apa rambut sebilah aja kada melihat kita. Inilah jembatan yang akan kita seberangi nih pada hari kiamat. Ada yang begitu bangkit dari kubur, tidak tahu huru hara hari kiamat, tahu-taunya ada dalam surga. Ada yang seperti itu. Ada juga yang begitu bangkit dari kubur lalu langsung menyeberang seperti orang terbang, seperti kilat, lek sampai dalam surga. Ada yang seperti orang terbang, ada yang seperti orang jalan kaki, ada orang yang seperti berjalan biasa, ada yang seperti merangkak, ada yang bergelayutan, ada yang tidak sempat naik, jatuh ke neraka. Jadi tidak ada istilah kalau dosa banyak maka akan dilemparkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga karena kebanyakan dosa, manawaknya talimpua. Kada mau talimpua itu, kada mau terlewat itu tidak ada. Kata orang sekarang pula, wah ini ada CCTV. Jadi kelihatan bila lewat langsung dibulikakan pulang biasa ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik kalau kita sampai jatuh. Bapak-bapak pula, kita hendaklah duduk di pengajian. Orang yang duduk di pengajian berarti menuntut ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu agama akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini seperti kilat. Ada lagi yang mengatakan begitu bangun dari kuburan, tahu-tahunya ada dalam surga. Siapa orang ini? Satu di antara amalannya adalah duduk di pengajian, walaupun tidak paham sama sekali. Cuma duduk aja, duduk guring lagi sidin. Guring. Begitu bangun, selesai itu orang pengajian. Tapi rajin ke pengajian, maka orang ini akan masuk surga bi ghairi hisab. Yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Orang ini masuk surga tanpa hisab, tanpa berhitung. Itu amalannya satu di antaranya. Dari beberapa amalan
duduk di pengajian. Pengajiannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kata Nabi, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk ke dalam neraka, yang satu masuk ke dalam surga. Siapa yang satu? Adalah ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahlu sunnah wal jamaah? Jasadnya ibadah, hatinya selamat. Pahamkah? Jasadnya beribadah, hatinya selamat. Tidak ada memikirkan kesalahan orang lain, yang dipikirkannya adalah kesalahan diri masing-masing. Itulah orang yang selamat hati. Terserah situ mau beramal bagaimana, itu terserah, up to you. Aku sekarang harus memperbaiki diriku, aku harus memperbanyak ibadah, aku harus memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, aku harus banyak membaca sholawat, baca Quran, ngaji agama, baca zikir, baca tahlil dan seterusnya. Tidak sempat lagi kita mengorek orang lain atau kejelekan orang lain. Inilah orang yang selamat hatinya, sejahtera. Makanya dalam doa haul, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini Quran. Bismillah. Hari kiamat tidak manfaat lagi anak. Kata manfaat lagi. Kalau di dunia anak masih kawa jua manuk arakan rokok nang bisa berokok, ya kah? Di dunia kawa jua anak memberi beras atau tidak ada memberi, kita minta diberinya. Di dunia kawitan anak bisa membantu kita, kalau kita lumpuh bisa diangkat ke sana kemari. Tapi di hari kiamat anak tidak bermanfaat, harta tidak bermanfaat. Berapa banyak kita punya harta, harta tidak bisa membantu kita. Harta yang membantu kita adalah harta yang pernah waktu di dunia ini kita wakafkan, kita infakkan, kita sedekahkan, kita korbankan, kita hadiahkan, kita sosialkan. Itulah harta yang bisa memberi manfaat pada hari kiamat. Jangan terlena hidup di dunia ini. Ada yang terlena dengan kesehatan. Waktu garing Allah mulutnya, sudah sihat Allah. Tahu lah Allah. Allah bibinian, Allah mau sama tay. Waktu sakit ingat kesalahan, sudah sehat bikin lagi kesalahan. Terlena dengan kesehatan. Ada yang terlena dengan harta benda. Rumah besar, kendaraan besar, burung besar. Tahu lah burung? Burung bang. Nah itu burung ngaranya besar. Terlena dengan semua anang besar-besar ini. Nah ini orang terlena seperti ini. Ingat bahwa itu tidak akan memberi manfaat, tidak akan bisa memberi syafaat, tidak bisa membantu, tidak bisa menolong. Bapak-bapak sekali lagi saya ingatkan, ini Muharram. Muharram ini tahun baru kita. Mudahan di hari-hari berikutnya kita menjadi orang baik dan memperbanyak amal ibadah. Datuk Kalampayan Syekh Arsyad Al-Banjari, pesan beliau cukup banyak. Cuman yang terkesan ada satu, yaitu jangan kalian tidak punya guru. Kalian harus ada punya guru. Bahasa Banjarnya, kalian wajib beisi paguruan. Amun kada beisi paguruan, kemana kita bisa mengadukan hari kiamat? Orang di hari kiamat ini masing-masing mencari pemimpin. Kita tidak ada punya pemimpin, kemana kita menuju? Ada orang yang diikuti oleh orang banyak, ikut kita di situ. Dilihat pemimpinnya bersinar, yang ditujunya pun juga bercahaya, ikutlah di situ. Karena tidak ada di dunia ini punya guru. Ikut. Sekalinya membawa ke neraka. Diperiksa siapa pemimpinnya, ternyata Namrus lawan Fir'aun. Tak umpati Fir'aun, gara-gara di dunia tidak pernah mau ikut pengajian. Di dunia tidak ada punya guru. Gurunya TV, YouTube, Facebook.
Yang dipikirkannya dunia. Nah, itu bang sudah. Akhirnya tidak sempat lagi duduk di majelis pengajian. Nauzubillahi min zalik. Mudahan kita punya anak yang soleh dan solehah. Nah, ini ngatakan bapak-bapak lah, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan jembatan Shiratal Mustaqim, percaya pulang hai dengan mizan timbangan. Ditimbang orang. Ada orang di hari kiamat tuh nanti yang diberikan kitab sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari sebelah belakang. Bila sebelah kiri alamatnya celaka, bila dari sebelah belakang harapan kekal dalam neraka. Bila dari sebelah kanan ini yang terbaik. Dan catatan amal yang dicatat oleh rakit dan atid ini akan ditimbang. Bila beratnya itu ke kanan, masuk surga. Bila beratnya itu ke kiri, masuk neraka. Bila sama, 50-50. Cuman ada cerita, orang ini begitu ditimbang buku amalnya langsung prang. Kadida kebaikannya menyakai ini kan ada juga lah. Langsung hilang ke bawah. Sekali begitu orang ini diponis kau masuk neraka, datang seorang laki-laki dengan muka yang bercahaya, dikasihnya malaikat yang menimbang tadi. Nih, letakkan secarik kertas untuk ditambahi di sebelah kanan. Diambil oleh malaikat lalu diletakkan di timbangan sebelah kanan, langsung naik fang. Heran malaikat, heran yang punya diri heran. Aku nih sembahyang tidak pernah, puasa tunai terus sebulanan, artinya dari awal sampai habis kali berpuasaan. Duit banyak tidak pernah melakukan ibadah haji umrah, bersedekah tidak pernah, kemudian lagi zakat tidak mau mengeluarkan, terus lagi dengan harta pelit. Singkatnya jahat orang ini. Jadi bingung dia kenapa berat sebelah kanan. Malaikat, aku ingin tahu apa isinya kertas itu. Diperiksanya, ternyata isinya ngahai adalah bacaan sholawat sekali seumur hidup. Suah manulis salawat. Laki-laki ini suah membaca salawat sekali itu pun hendak nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibacanya kan, dah dibaca hanya ijab kabul. Dah ijab kabul, saya terima nikahnya Fatimah binti Muhammad dengan mas kawinnya seperangkat alat mencangkol, dibayar tunai. Boleh jalan cangkol ya. Nah, membaca salawat waktu nikah salamat. Nah, jadi kita jangan memandang enteng salawat. Mudah-mudahan kita selamat di akhirat. Apalagi yang sudah membaca tiap hari, ada yang 10 kali, ada lagi yang 50 kali, ada lagi yang 100 kali, ada lagi yang 1000 kali, tergantung kemampuan masing-masing. Jangan kada bersalawat lah, bila imbas sembahyang baca salawat, imbas sembahyang baca salawat. Kalau umpamanya sekali sembahyang itu 10, 5 kali kan sudah 50. Jan Nabi, amun ada orang sanggup 500 sehari berselawat, maka dia tidak akan terkena pakir seumur hidup. Tidak mau susah hidupnya, nyaman terus, ada terus. Ibarat duit tuh kada mau putus silah. Soal keputusan duit. Disuahan. Adalah kok. Sama aku juga kasulitan duit kada suah. Orang kasulitan itu kan dikuet di gigi. Nah, berarti mau makan duit. Alhamdulillah seumur hidup tidak pernah kesulitan duit dan tidak pernah putus duit. Karena bila putus kok sambung rajin. Itu kisahnya adalah 500 sehari.
Ingat akan lawan Rasulullah, karena Rasulullah tuh kunci segala-galanya. Kunci surga Rasulullah, kunci neraka juga Rasulullah. Kemudian syafaat wajib juga kita percaya. Nabi bisa memberi syafaat kepada umatnya. Umat sama pada umat bisa memberi syafaat kepada umatnya. Lah ulun bercerita. Ini pianlah ada orang, anggaplah malam ini terkumpul 11 orang atau 15. Ini malam ini kita pengajian. Di dalam ruangan pengajian ini kita bersama-sama ingin mencari ridho Allah Ta'ala dengan cara membaca kitab dan sama-sama belajar kita sifat 20. Artinya kan kita, guru kita ada. Guru kita adalah yang mengarang ini kitab. Siapa pengarangnya? Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Nah, Habib Utsman ini guru kita berarti. Hari kiamat nanti kita tinggal menuju. Pian umpamanya ulun nih kenal, angah kenal, sempian kenal, Pak Kaum kenal, Beretaan kenal. Yuk kita berkumpulan. Sudah berkumpulan, masing-masing menuju ke guru tadi. Lamun ulun guru banyak yang ada nang diikuti. Kalau di Kuala Tungkal yang diumpati Ayah Ali. Kalau yang di Kalimantan Ayah Guru Zaini atau Guru Sekumpul. Kalau yang di Pamangke Ki Haji Mahfud Amin. Orang-orang itu yang diikutinya gurunya Syekh Arsad Al-Banjari, gurunya lagi Syekh Saman Madani, gurunya lagi sampai ke Rasulullah SAW. Ada sanad rantainya. Nah, mengaji itu ada sanad rantainya. Jadi sampianlah amun belajar anu guru bila bingung nih guru ini di mana belajar, kada usah umpat belajar di situ. Bukan kita manyuk melarang, kada, jangan umpat di situ amun kada jelas gurunya. Karena bilainya kada basanat si guru nih berarti tidak ada pertanggungjawabannya. Tidak ada pertanggungjawabannya. Kayak kita kan ada di mana pernah belajar di guru si A. Guru si A di mana pernah belajar? Di pondok ini. Pondok ini sanatnya sampai ke mana? Sanat rantainya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita di bawah ini belajar, maka yang di atas tahu juga apa yang kita pelajarkan itu. Kenapa? Karena kita ada sanat, ada rantai tadi sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajib pula kita ini percaya dengan Kausar. Inna a'tainakal kautsar. Kita bacanya. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kepadamu hai Muhammad telaga Kausar. Ada kisah orang nih diazab dalam neraka, habis dosanya lalu dikeluarkan dari neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam surga, dimandikan dulu, diminumkan dulu dengan minuman telaga Kausar. Begitu diminum, badannya yang gosong tadi langsung berubah menjadi putih, bersinar, berseri, gagah berkat Kausar. Kausar ini siapa yang punya? Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Isa, tapi Nabi kita Muhammad SAW. Hanya beliau yang punya telaga Kausar. Menurut di dalam siratun Nabi SAW, orang yang meminum telaga Kausar, meminum air telaga Kausar, walaupun hanya setetes, selama-lamanya dalam surga tidak pernah lagi merasakan haus. Inilah kelezatan dan kehebatan dan mukjizatnya Rasulullah memiliki telaga Kausar tadi. Tidak ada lagi yang hausnya dalam surga itu berkat meminum telaga Kausar. Telaga Kausar ini hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di dunia Zam-Zam. Nah, air ada orang bertanya, air apa yang paling afdol? Ada yang menjawab air Zam-Zam.
Ada lagi yang menjawab air yang keluar dari jari manis Rasulullah. Rasulullah itu ada di jarinya nih keluaran banyak. Suatu saat sahabat ini kehausan. Akhirnya Rasulullah dengan mukjizatnya ditampunglah air yang keluar dari jari manis Rasulullah ini lalu diminum oleh para sahabat. Satetes darah, Haji meminum. Kada dengan hausnya lagi. Seikong satetes, kada haus lagi. Makanya pianlah amun hingkat, ni amun hingkat panglah. Nukarai drum. Drum tahu kan drum? Drum. Nah, bikinlah tampayan. Tampung air hujan. Karena untuk Indonesia ini banyu yang paling afdol adalah air hujan. Air hujan itu sumbernya dari surga. Jadi bila kita minum air hujan tuh banyu dari surga. Makanya mun hendak bikin air tawar, air hujan. Ada orang datang minta air, bawakan air hujan. Mun ini air yang sudah dalam bumi nih, Asmira nih, Asmira JR88. Itu yang air kan apa ngaranna sumur bor. Kemudian dikemas sehingga asamnya dihilangkan sampai betul-betul bersih. Ini yang memprosesnya mesin. Tapi kalau hujan itu Allah Ta'ala langsung yang memproses. Apalagi hujan hari Jumat. Adalah nang banganga tadi muntong ke atas langit. Aku banganga tadi ngajak kok. Karena air yang diturunkan Allah Ta'ala di hari Jumat itu obat bagi seluruh penyakit. Penyakit apa kita punya? Berdoa lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, berkat air hujan ini sembuhkanlah penyakit hatiku, sembuhkanlah penyakit badanku. Insya Allah sembuh. Banyak besi penyakit umur 70-80. Sidin ini kan tapi ada penyakit kayaknya meninggal 30 meninggal. Nah ini yang berbahayanya nih. Kita banyak besi penyakit tapi lambat mati berkat doa tadi. Nah jadi tampung air hujan yang tidak terkena atap. Amun yang sudah kena atap itu sudah riba sudah. Atap ini kan udah tahu kita duitnya datang di mana-mana kita lagi udah tahu. Ada tak campur nang subhat nang haram. Tapi amun langsung ditampung dari langit, nah inilah yang syifaun likul lida, obat bagi seluruh penyakit. Ada yang mandul umpamanya orang rumah atau belum diberi anugerah Allah Ta'ala anak sudah 2-30 tahun kawin, belum diberi anugerah anak, coba air hujan ditampung yang hari Jumat itu khusus. Atau orang ini punya penyakit sudah kemana-mana berobat tidak kunjung sembuh, coba ambil air hujan yang tidak diambil dari atap tadi, tampung, diminumkan. Tawar dahulu. Pakai apa tawarnya? Baca aja Fatihah. Karena Al-Fatihah 5 quri'at lahu. Fatihah itu apa saja yang diniatkan. Mohon maaf lah. Pamannya sampian mencuntan duit berapa? 1 juta. Pas ditakuni oleh nang angah bini, kada mangako sampian, kada mangako. Mbah tu angah bini ini mengambil air hujan, dibacanya Fatihah. Ya Allah, berkat Fatihah ini mudahan laki kone mau mangako. Diminume pas bikin pas nang minta ambilakan banyu, nah disorong, diminum, itu bisa mangako sampean tak? Karena 5 quri'at lahu, apa yang diniatkan? Fatihah. Jadi kalau kita ada orang minta banyu, bari banyu. Cuma jangan tulis pakat situ 1 botol 100.000. Wah itu jangan. Sarah orang nang. Nya nang datang nih macam-macam bang. Ada yang bisa memberi hadiah, ada nang kada. Ada nang kada tuh langsung datang aja. Aku hanyar tadi didatangi orang. Kehilangan duit 4 juta. Bisa li guru aja mencariakan aja. Kemana aja kok aku mencari ngaran orang awam nilainya kada tahu. Soalnya guru tuh serba bisa kali ya. Ada aja kayak. Paling aku mencariakan kemana? Tapi hilangnya malam tadi. Siapa? Ada nang bilang ke rumah. Kada ada siapa? Siapa lah ada? Kada ada siapa lah? Ada aja tapi anak buah. Nah kayak ini aja.
Kalau ada anak buah, kaina pian bulek ba pengumuman. Siapa yang dapat duit sebesar 4 juta rupiah lalu dijulung pulang kanu aku, maka aku bari 1 juta. Kayak itu dari aku ilmunya. Karena anak buah tadi ada nang haloy masih, ada nang tuha sudah. Ya minyak kada bakal nih kan dapat hadiah 1 juta nih, tahu bisa tuh mengeluarkan. Jako langsung padahal kan karena bila bulek pengumuman langsung ya. Tapi dia berapa? Aku memberi sampian, jako aku kada serang diberi ingin tuh aja diberi nang malingnya toh. Mudahan dapat sidin tuh duit kasihan bener lah. 4 juta jauh genep bagerang sampian duitnya. Aku jah hari-hari mengumpulkan 10, 20, 50, 100. Ujungnya dapat 4 juta setengah. Nang setengahnya hilang sudah, tinggal 4 juta lagi. Aku hendak mencari kawan aja, hendak babini pulang sidin. Hanya mati bangun di sidin. Pertama meninggal, yang kedua meninggal. Nang ketiga aku hendak babini lagi. Nya kan bibiniannya menano 4 juta gana aku nah lo kalau menang biasa atau luar biasa kan udah 4 juta apalagi nang gadis nang mano masihan beli anu lagi menang sama-sama janda ini asal ada aja. Nah ini wajib kita percayalah. Jadi kayak itu kayaknya di rumah tuh bila ada aneh-aneh bacakan Fatihah insyaallah aja mengakunya insyaallah aja. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Ada sawat. Ayo anda bertakwan. Sakat sauteng aja lah. Ada baca laqad ja'akum. Itu 24 jam. Bila laqad ja'akum kita baca setiap hari, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahimun fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Membacanya jangan bernapas. Setiap kali sembahyang baca. Sekali sembahyang bisa 5 kali baca. Bila kada hafal lagi alamatnya meninggal. 24 jam lagi meninggal. Tapi 24 jam itu bukan berarti di ujungnya, bisa jadi tengahnya, berarti 12 jam, bisa juga di tengah dia atau di ininya lagi, berarti amun arwah bintuha arito. Napa amalan yusran nang bagus? Laqad ja'akum. Amalkan sidin langsung. Di rumah sakit, ulun takune, mak tolong baca pang ayat nang ulun majari hari itu. Baca hidin, laqad ja'akum rasulum min laqad nah jangan pada apa lagi ulang-ulang jangan kada apa lagi mak ngapa ulun banyak-banyak minta ampun minta maaf minta halal minta ridha aku kayak itu juga lawan ikam banyak-banyak minta maaf lah karena aku banyak menyuruhi bini ikam ya bini ulun tuh kan perawat jadi bilang inya nang maharago kan nang terbanyak nih inya maharago di nang lain maharago juga cuma inya tuh lebih lah inya patah paham ilmunya kan jadi aku kan tapi berkumpulan bini itu sih minta maaf. Nah imbah minta ampun maaf tadi sudah jauhlun baca la ilaha illallah ini bacanya la ilaha illallah cek meninggal amalkanlah ini bila kada hafal lagi Azrail itu datang karena ayat yang paling ditakuti oleh Azrail adalah laqad ja'akum jadi mun kita masih hafal Azrail kada hendak mailangi rumah kita malaikat rahmat, Mikael, mau hilangnya. Nah, kayak itulah.